Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Keluarga kami tidak sudi menerima wanita yang tidak jelas asal-usul darahnya. Bisa-bisa kamu membawa sial ke keturunan kami. Kalimat pedas itu keluar dari mulut Bu Desi bersamaan dengan suara kertas undangan pernikahanku yang dirobek kasar, tepat di depan wajahku. Serpihan kertas berwarna krim itu berhamburan ke lantai marmer. Sama hancurnya dengan harga diriku detik itu juga. Aku cuma bisa mematung, menahan air mata yang sudah mendesak ingin keluar. Sementara Mas Raka, lelaki yang kucintai, hanya diam menunduk, tak berani membela. Padahal, baru 1 jam yang lalu aku merasa jadi wanita paling bahagia, karena kami baru saja mengambil hasil tes kesehatan pranikah. Siapa sangka, selembar kertas hasil lab itu justru membongkar rahasia kelam yang terkubur rapat selama 25 tahun hidupku. Ternyata, golongan darah dan DNA aku membuktikan kalau aku sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua yang membesarkanku. Hari itu aku dicampakkan seperti sampah, tanpa Bu Desi tahu kalau anak pungut yang dia hina ini sebenarnya memegang kunci kehancuran bisnisnya. 2 minggu lagi, harusnya aku duduk di pelaminan bersanding dengan Mas Raka, lelaki yang sudah menemani hari-hariku selama 3 tahun terakhir. Undangan mewah berwarna krem dengan aksen emas itu sudah selesai dicetak dan siap disebar ke 500 tamu undangan, termasuk kolega bisnisku dan relasi keluarga Mas Raka yang terpandang. Sebagai wanita karir yang merintis usaha dari nol sampai punya butik sendiri di usia muda, aku merasa hidupku sudah lengkap banget. Rasanya kayak mimpi yang jadi kenyataan. Bapak dan ibu di kampung pun sampai nangis haru waktu Mas Raka datang melamar. Mereka nggak nyangka anak gadis satu-satunya yang mereka besarkan dengan jualan nasi uduk bisa dapat jodoh orang gedongan. Mas Raka emang beda banget sama ibunya, Bu Desi yang terkenal angkuh dan gila hormat di lingkaran sosialita kota ini. Kalau Mas Raka itu humble dan gak pernah mandang status sosial, Bu Desi justru sebaliknya. Beliau selalu bangga dengan gelar kebangsawanan yang nempel di nama belakang keluarganya. Dari awal perkenalan, aku sudah bisa merasakan tatapan menilai dari mata Bu Desi yang tajam. Seolah-olah dia lagi men-scan harga outfit yang aku pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu yakin sama dia, kah? Bibit bebet bobotnya harus jelas loh. Kita ini bukan keluarga sembarangan. Kalimat pedas itu masih terngiang jelas di telingaku waktu pertama kali dibawa ke rumah megah mereka. Walaupun restu itu terasa setengah hati, akhirnya Bu Desi luluh juga setelah melihat kesuksesan bisnisku yang dianggap cukup pantas untuk mendampingi anaknya. Tapi ada satu syarat mutlak yang dia ajukan sebelum tanggal pernikahan dikunci. Kami wajib melakukan tes kesehatan pranikah secara menyeluruh, termasuk cek genetika di rumah sakit langganan keluarga besarnya. Awalnya aku pikir ini hal yang wajar dan bagus untuk masa depan kami, biar tahu kondisi kesehatan masing-masing sebelum punya momongan nanti. Aku nggak pernah curiga kalau permintaan ini sebenarnya adalah cara halus Bu Desi untuk mencari celah kesalahan dalam diriku. Pagi itu, aku dan Mas Raka duduk berdampingan di ruang tunggu rumah sakit elit yang dinginnya menusuk tulang, menunggu giliran nama kami dipanggil. Mas Raka menggenggam tanganku erat banget. Dia tahu aku gugup bukan main, karena takut jarum suntik. Padahal sebenarnya, yang bikin aku mual adalah bayangan wajah Bu Desi yang menuntut kesempurnaan. Tenang aja sayang, ini cuma formalitas kok. Mama cuma mau yang terbaik buat cucunya nanti. Bisik Mas Raka menenangkan, tapi entah kenapa perasaanku nggak enak. Rasanya kayak ada batu besar yang ngeganjel di ulu hati. Firasat buruk yang susah banget dijelaskan dengan kata-kata. Jujur saja, aku agak tersinggung dengan cara Bu Desi yang seolah-olah meragukan asal-usulku. Padahal bapak dan ibu adalah orang tua terbaik di dunia meski mereka cuma orang biasa. Mereka membesarkanku dengan penuh kasih sayang, banting tulang jualan dari subuh sampai malam biar aku bisa sekolah tinggi dan jadi orang sukses seperti sekarang. Gak pernah sekalipun aku merasa kurang kasih sayang. Makanya aku selalu bangga mengenalkan mereka ke siapa saja, termasuk ke keluarga Mas Raka yang kaya raya itu. Tapi tiap kali topik soal keluarga dibahas,
Bu Desi selalu masang muka masam dan buru-buru mengalihkan pembicaraan, seakan-akan jijik dengar cerita soal kehidupan orang kecil. Proses pengambilan darah dan sampel lainnya berjalan lancar, tapi tatapan suster yang melayani kami waktu itu agak aneh. Dia bolak-balik ngecek formulir data diri orang tuaku yang harus diisi sebagai pelengkap administrasi. Aku memang menyertakan data golongan darah bapak dan ibu sesuai KTP mereka, karena diminta untuk keperluan analisis riwayat penyakit turunan. Waktu itu aku nggak mikir macam-macam. Aku cuma pengen proses ini cepat selesai biar bisa lanjut fitting baju pengantin yang jadwalnya udah mepet banget. Mas Raka terus-terusan bikin jokes garing biar aku ketawa, tapi pikiranku melayang kemana-mana. 3 hari kemudian, hasil tes itu keluar. Dan kami diminta datang langsung untuk konsultasi dengan dokter spesialis yang ditunjuk Bu Desi. Di ruang dokter yang hening itu, Bu Desi sudah duduk manis dengan gaya angkuhnya. Menatap amplop putih di meja dokter, seperti elang mengincar mangsa. Jantungku berdegup kincang banget waktu dokter membuka lembaran hasil tes itu. Suasananya tegang kayak lagi nunggu pengumuman kelulusan. Tapi kali ini, taruhannya masa depan. Mas Raka meremas tanganku di bawah meja. Keringat dingin mulai keluar di telapak tangannya. Dokter itu menghela napas panjang sebelum menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi juga bingung di sorot matanya. Mbak Nina, Mas Raka, secara umum kondisi kesehatan kalian berdua sangat prima. Ucap dokter itu memulai pembicaraan, bikin aku sempat bernapas lega sebentar. Tapi kalimat selanjutnya sukses bikin duniaku berhenti berputar detik itu juga. Hanya saja, ada satu hal yang sangat janggal di sini. Berdasarkan data golongan darah orang tua Mbak Nina yang tertera O dan O, secara biologis mustahil melahirkan anak dengan golongan darah AB seperti Mbak Nina. Apakah Mbak yakin mereka orang tua kandung Mbak? Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di siang bolong. Telingaku berdengung kencang mendengar ucapan dokter barusan. Mustahil? Maksud dokter apa? Bapak ibu saya itu orang tua kandung saya, Dok. Gak mungkin salah. Bantahku dengan suara bergetar, mencoba menyangkal fakta medis yang terpampang jelas di depan mata. Aku menoleh ke arah Mas Raka, berharap dia ikut membelaku, tapi wajahnya justru pucat pasi, seolah nyawanya baru saja dicabut paksa. Belum sempat Mas Raka membuka mulut, tawa sinis Bu Desi tiba-tiba memecah keheningan ruangan. Tawa yang terdengar sangat puas dan menusuk hati. Nah kan, apa Mama bilang Raka? Feeling seorang ibu itu gak pernah salah. Dari awal Mama udah curiga, mukanya dia itu beda jauh sama orang tuanya yang di kampung. Gak ada mirip-miripnya sama sekali. Ucapan Bu Desi barusan benar-benar menampar harga diriku. Apalagi dia mengucapkannya dengan nada tinggi yang membuat suster di luar ruangan sampai melongok ke dalam. Ma, tolong jangan gitu. Mungkin ada kesalahan di labnya. Mas Raka mencoba menengahi dengan suara lemah. Tapi Bu Desi langsung memotongnya dengan takapan tajam. Salah apanya? Data medis itu nggak bisa bohong. Kalau golongan darahnya aja nggak nyambung, berarti asal-usul dia ini nggak jelas. Jangan-jangan kamu ini anak haram yang dititipin ke orang kampung itu, atau malah anak pungut yang dipungut dari tong sampah. Cecar Bu Desi tanpa ampun. Kata-katanya setajam sembilu yang mengiris-iris hatiku sampai perih tak tertahankan. Air mataku mulai menetes satu persatu. Bukan karena malu ketahuan, tapi karena sakit hati orang tuaku dihina serendah itu. Dokter mencoba menenangkan suasana yang makin panas, menyarankan agar kami melakukan tes DNA lanjutan untuk memastikan hubungan biologis yang sebenarnya. Bu Desi langsung menyambar tawaran itu dengan antusias. Matanya berbinar licik, seolah baru saja menemukan senjata pamungkas untuk menendangku keluar dari kehidupan anaknya. Oke, kita tes DNA sekarang juga. Saya yang bayar semuanya. Saya nggak mau keluarga besar kita malu karena Raka menikahi wanita yang silsilahnya abu-abu. Tal sampai terbukti dia bukan anak kandung orang tuanya, detik itu juga lamaran batal. Ancam Bu Desi sambil menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang lentik penuh cincin berlian. Aku hanya bisa menunduk, meremas ujung kemejaku sampai kusut.
merasa sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan arogansi wanita ini. Sepulang dari rumah sakit, suasana di dalam mobil Mas Raka hening mencekam. Tak ada suara musik atau obrolan ringan seperti biasanya. Mas Raka fokus menyetir dengan rahang mengeras. Sementara aku sibuk dengan pikiran kalutku sendiri, memutar ulang semua memori masa kecilku di desa. Tiba-tiba, potongan-potongan kejadian aneh di masa lalu mulai bermunculan di kepalaku. Hal-hal sepele yang dulu nggak pernah aku ambil pusing. Aku ingat tetangga-tetangga di kampung sering berbisik-bisik kalau aku lewat. "Tuh si Nina, cantik ya, kulitnya bersih banget, beda sama Bu Sumi yang item manis." Atau sindiran halus seperti, "Beruntung banget Pak Tejo nemu anak sebaik Nina." Dulu aku pikir itu cuma pujian biasa atau gunjingan orang kurang kerjaan. Tapi sekarang, kalimat "nemu anak" itu terdengar sangat mengerikan di telingaku. Sampai di rumah kontrakanku, aku langsung mengunci diri di kamar dan menatap cermin lekat-lekat, mencari kemiripan wajahku dengan bapak dan ibu. Kulitku memang sawo matang, tapi teksturnya jauh lebih halus. Hidungku lebih mancung, dan rambutku bergelombang alami. Beda banget dengan bapak yang rambutnya kaku, dan ibu yang pesek. Semakin aku mencari, semakin aku sadar kalau fisikku memang terlalu berbeda dengan mereka. Dan kenyataan itu membuat dadaku sesak bukan main. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri menelpon ibu di kampung, berharap mendengar bantahan tegas yang bisa menenangkan hatiku. "Halo, Nduk, kok tumben nelpon jam segini?" Suara ibu terdengar riang di seberang sana, membuat air mataku tumpah semakin deras. "Bu, Nina mau tanya sesuatu, tapi ibu harus jujur ya," tanyaku dengan suara serak menahan tangis. "Nina ini sebenarnya anak kandung ibu sama bapak atau bukan?" Pertanyaanku itu disambut keheningan panjang yang menyiksa. Hanya terdengar suara napas ibu yang memberat di ujung telepon. Jantungku berdegup kencang menunggu jawaban. Berharap ibu akan marah atau tertawa karena pertanyaan konyolku. Tapi yang terdengar justru isak tangis tertahan. "Ya Allah, Nduk, kenapa tiba-tiba tanya begitu? Siapa yang ngomong sama kamu?" Suara ibu bergetar hebat, dan reaksi itu sudah cukup menjadi jawaban bagiku. Kalau aku benar anak kandung, ibu pasti akan langsung menyangkal tegas, bukan malah balik bertanya dengan panik seperti orang ketahuan menyimpan bangkai. Bu Desi minta tes DNA, Bu. Golongan darah Nina beda sama bapak ibu. Tolong jujur, Bu. Nina siap dengar apapun. Desakku sambil terisak. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Akhirnya, pertahanan ibu runtuh juga. Tangisnya pecah di seberang sana. "Maafin ibu, Nduk. Maafin bapak sama ibu yang gak pernah cerita. Kami takut kehilangan kamu. Kamu itu titipan Gusti Allah yang kami jaga sepenuh hati." Pengakuan ibu itu menghancurkan sisa-sisa harapanku. Jadi benar, selama 25 tahun ini aku hidup dalam kebohongan manis. Aku bukan darah daging mereka. Aku hanyalah orang asing yang kebetulan dibesarkan di keluarga sederhana itu. Ponselku hampir jatuh dari genggaman. Duniaku rasanya runtuh seketika. Identitasku sebagai anak Bapak Tejo dan Ibu Sumi lenyap tak berbekas. Belum sempat aku memproses kenyataan pahit itu, notifikasi pesan WhatsApp masuk ke ponselku. Nama calon ibu mertua muncul di layar pop-up. Isinya singkat tapi sukses bikin darahku mendidih dan dingin di saat bersamaan. "Besok hasil tes DNA keluar. Siapkan mentalmu buat angkat kaki dari hidup Raka. Saya sudah siapkan pengacara kalau kamu berani menuntut ganti rugi biaya gedung." Bu Desi benar-benar gak kasih napas. Dia sepertinya sudah sangat yakin dengan hasilnya dan gak sabar buat mempermalukan aku. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah kecewa bapak ibu dan senyum licik Bu Desi bergantian menghantui pikiranku. Sementara Mas Raka malah silent treatment dan gak bisa dihubungi sama sekali. Pagi itu, rumah mewah Bu Desi terasa lebih dingin dari biasanya. Atmosfernya mencekam seperti ruang sidang vonis mati. Aku duduk di sofa ruang tamu yang empuknya justru bikin gak nyaman, diapit oleh bapak dan ibu yang baru saja datang dari kampung dengan mata sembab. Mereka berdua kelihatan kecil banget di ruangan megah ini, duduk menunduk sambil meremas tangan satu sama lain,
ketakutan melihat tatapan tajam Bu Desi yang duduk bak ratu di seberang kami. "Jadi, sudah siap dengar kebenarannya?" tanya Bu Desi sinis sambil melempar amplop besar berlogo laboratorium ternama ke atas meja kaca. Suara amplop yang mendarat itu terdengar sangat keras di telingaku, mengalahkan detak jantungku yang sudah nggak karuan. Mas Raka duduk di samping ibunya, diam 1000 bahasa. Bahkan gak berani menatap mataku sekilas pun. Sikap pengecutnya itu bikin hatiku makin nyeri. Dengan tangan gemetar, aku meraih amplop itu dan membukanya perlahan. Rasanya seperti membuka kotak Pandora yang bakal mengubah hidupku selamanya. Mataku langsung tertuju pada baris kesimpulan di bagian bawah surat. Probabilitas hubungan biologis 0%. Tulisan itu tercetak tebal dan tegas, tidak memberi ruang sedikit pun untuk harapan atau keajaiban. Tidak ada hubungan darah, gumamku pelan. Air mata langsung menetes membasahi kertas itu, mengaburkan tulisan yang jadi vonis takdirku. Melihat reaksiku yang hancur, Bu Desi langsung tersenyum penuh kemenangan. Dia berdiri tegak dan menatapku dengan sorot mata merendahkan yang paling menyakitkan. "Tuh kan, apa saya bilang? Kamu itu cuma anak pungut yang gak jelas asal-usulnya. Berani-beraninya kamu mimpi mau jadi menantu keluarga ningrat ini." Serunya lantang, suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. Bapak mencoba angkat bicara. "Bu, tolong jangan hina anak saya, Nina anak baik." Tapi ucapannya langsung dipotong kasar oleh Bu Desi. "Anak baik apanya? Dia itu penipu. Kalian semua penipu. Udah miskin, nipu identitas pula. Jangan-jangan bapak ibu kandungnya itu penjahat atau pelacur, makanya dibuang." Penghinaan itu sudah keterlaluan. Aku nggak terima orang tua yang membesarkanku dengan penuh cinta dituduh sekeji itu. Aku berdiri menantang Bu Desi. "Cukup, Bu. Hina saya sepuas ibu, tapi jangan bawa-bawa orang tua saya. Mereka yang didik saya jadi orang sukses, bukan ibu," teriakku sambil menunjuk wajahnya, melupakan sopan santun yang selama ini aku jaga mati-matian. Tapi Bu Desi malah tertawa meremehkan. Dia mengambil tumpukan undangan pernikahan kami yang ada di meja sudut, lalu dengan gerakan teatrikal merobeknya satu persatu di depan wajahku. "Sukses? Sukses apanya kalau bibitnya cacat? Mulai detik ini, pertunangan kalian batal. Saya nggak sudi punya cucu dari rahim wanita antah berantah kayak kamu." Serpihan kertas undangan berwarna krem itu berhamburan menimpa wajahku, tajam menggoes pipi dan harga diriku sampai ke dasar. Mas Raka akhirnya bereaksi. Dia berdiri kaget melihat ibunya mengamuk. "Mah, apa-apaan sih, Mah? Malu dilihat orang." Tapi Bu Desi nggak peduli. Dia malah makin menjadi-jadi, mendorong bahuku kasar sampai aku terhuyung ke belakang. "Malu? Lebih malu kalau kamu nikah sama dia. Usir mereka sekarang juga. Satpam, saya nggak mau rumah saya kotor kena aura sial anak haram ini." Teriak Bu Desi histeris memanggil satpam rumahnya. Bapak dan ibu langsung memelukku erat, melindungi badanku dari dorongan Bu Desi sambil menangis terseduh-seduh. Di tengah kekacauan itu, Bapak akhirnya buka suara dengan nada bergetar tapi tegas, menceritakan kejadian sebenarnya 25 tahun lalu. "Bu, Nina bukan anak haram. Dulu saya nemu dia di pinggir jalan tol dalam kondisi kritis pas kerusuhan 98, di dalam mobil mewah yang kecelakaan dan terbakar." Cerita Bapak terbata-bata, membuat suasana hening seketika. Orang tuanya meninggal di tempat, cuma Nina yang selamat di babysit. Nggak ada identitas, cuma kalung liontin emas ini yang dia pakai. Lanjut Bapak sambil mengeluarkan sebuah kalung tua dari saku bajunya. Liontin berbentuk bunga teratai dengan ukiran huruf K di belakangnya itu berkilau redup terkena cahaya lampu kristal. Bu Desi melirik kalung itu sekilas, lalu mendengus jijik. "Halah, cerita sinetron. Paling itu hasil nyolong kan? Udahlah, jangan banyak drama. Bawa sampah kalian keluar dari sini." Usirnya tanpa ampun. Sama sekali nggak tersentuh dengan cerita tragis masa laluku. Dia bahkan menendang koper kecil berisi seserahan yang sempat kami bawa untuk dikembalikan. Isinya berantakan di lantai marmer yang dingin. Aku memungut kalung itu dengan tangan gemetar. Satu-satunya petunjuk tentang siapa aku sebenarnya. Benda yang selama ini disimpan rapih oleh Bapak.
Sakit hati ini bukan main rasanya. Diperlakukan lebih rendah dari binatang di depan orang yang dulu sangat aku hormati. Kami diusir paksa keluar pagar rumah itu, seperti pengemis, diiringi tatapan sinis tetangga kompleks yang mulai berkerumun karena keributan. Hujan turun deras tiba-tiba, seolah langit ikut menangis melihat nasibku yang tragis hari ini. Di dalam taksi online yang membawa kami pulang, aku memeluk bapak dan ibu erat-erat, berjanji dalam hati kalau ini terakhir kalinya kami dihina. Maafin Nina ya Pak, Bu. Nina janji bakal buktiin ke mereka kalau Nina bukan pembawa sial. Bisikku sambil mencium tangan kasar bapak yang gemetar kedinginan. Tapi di balik kesedihan itu, tekadku membara. Aku harus cari tahu siapa pemilik inisial K di kalung ini. Bukan untuk minta pengakuan, tapi untuk menampar balik kesombongan Bu Desi suatu hari nanti. Bu Desi ternyata belum puas hanya membatalkan pernikahan. Dia benar-benar ingin mematikan sumber rezekiku sampai ke akarnya. Sebulan setelah kejadian pengusiran itu, butiku yang dulu ramai mendadak sepi seperti kuburan. Pelanggan setiaku satu persatu kabur karena termakan gosip murahan. Ternyata Bu Desi menyebarkan fitnah di kalangan sosialita kalau aku menggunakan bahan kain palsu dan dituduh sebagai wanita penggoda suami orang. Sebuah narasi jahat untuk membunuh karakterku. Rasanya ingin menyerah dan pulang kampung saja. Tapi bayangan wajah sedih bapak dan ibu yang sudah dihina membuat darahku kembali mendidih. Aku nggak boleh kalah. Aku harus bangkit dan mencari tahu rahasia di balik liontin huruf K yang selama ini disimpang bapak. Satu-satunya petunjuk identitas asliku. Berbekal sisa tabungan dan nekat, aku mulai menelusuri arsip berita lama di perpustakaan kota dan internet, mencari kecelakaan besar tahun 1998 yang melibatkan mobil mewah. Mataku terpaku pada sebuah artikel usang koran digital berjudul Tragedi Tol Cipularang, Istri Konglomerat Handoko Kusuma tewas, Putri Sematawayang hilang tanpa jejak. Jantungku rasanya mau copot saat melihat foto barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Ada gelang bayi yang motifnya persis sama dengan kalung liontin yang aku punya. Nama konglomerat itu, Handoko Kusuma, rasanya tidak asing di telingaku. Beliau adalah pemilik Kusuma Group, perusahaan raksasa yang sering disebut-sebut Bu Desi sebagai donatur terbesar yayasan amalnya. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri mendatangi kantor pusat Kusuma Group. Walau sempat ditahan satpam di lobi karena penampilanku yang sederhana. Tolong sampaikan ke Pak Handoko, saya punya info soal Kirana, putrinya yang hilang. Kataku pada resepsionis dengan nada mendesak sambil menunjukkan kalung liontin itu. Ajaibnya, tak sampai 10 menit, seorang asisten pribadi berlari turun dan langsung membawaku ke lantai teratas gedung pencakar langit itu. Di dalam ruangan super mewah itu, duduk seorang pria paruh baya yang wajahnya terlihat lelah dan kesepian. Tapi sorot matanya yang tajam itu persis seperti mataku saat bercermin. Pak Handoko terpaku melihatku masuk. Badannya gemetar hebat saat aku meletakkan kalung liontin itu di atas meja kerjanya yang mengkilap. Tanpa banyak bicara, dia mengeluarkan sebuah foto usang dari dompetnya. Foto seorang bayi perempuan yang memakai kalung yang sama. Kirana, apa benar ini kamu, Nak? Suaranya parau menahan tangis. Pertahanan irinya sebagai pengusaha garang runtuh seketika di hadapan kenangan masa lalu. Kami langsung melakukan tes DNA prioritas hari itu juga di rumah sakit miliknya. Dan hasilnya keluar dalam hitungan jam. 99,9% cocok. Ternyata aku bukan anak pungut tak berharga seperti kata Bu Desi. Aku adalah Kirana Kusuma, pewaris tunggal kerajaan bisnis yang selama ini mendanai gaya hidup mewah lingkaran sosialita Bu Desi. Pertemuan mengharukan itu harus kami tunda sebentar, karena aku mendapat telepon dari karyawan butikku yang menangis histeris. Mbak Nina, tolong ke sini. Bu Desi datang bawa orang banyak. Mereka ngobrak-ngabrik toko. Lapor karyawanku panik. Pak Handoko yang mendengar itu langsung murka. Wajahnya memerah menahan amarah. Ayo kita ke sana. Papa mau lihat siapa yang berani menyentuh putri Papa. Kami berangkat dengan iring-iringan mobil mewah. Tapi aku minta Pak Handoko menunggu di mobil dulu. Aku ingin menghadapi wanita sombong itu dengan kekuatanku sendiri untuk terakhir kalinya.
Sesampainya di butik, pemandangan kacau balau menyambutku. Baju-baju rancanganku berserakan di lantai, diinjak-injak oleh sepatu hak tinggi Bu Desi dan teman-teman arisannya. Heh, wanita penipu. Masih berani buka toko di wilayah saya. Mending kamu tutup dan pergi dari kota ini. Sebelum saya lapor polisi atas tuduhan penipuan konsumen. Bentak Bu Desi lantang. Sengaja memancing tontonan orang-orang yang lewat. Mas Raka ada di sana. Berdiri mematung di pojokan dengan wajah frustrasi. Tidak berdaya melawan dominasi ibunya sendiri. Mah, udah mah, cukup. Rintih Mas Raka. Tapi Bu Desi malah makin beringas. Dia mengambil satu manekin dan mendorongnya sampai jatuh berdebung. Aku menarik napas panjang, melangkah masuk dengan kepala tegak. Tidak ada lagi rasa takut atau minder seperti dulu. Bu Desi, silahkan hancurkan semuanya. Tapi ingat satu hal, ibu akan mengganti rugi 10 kali lipat dari harga barang yang ibu rusak. Ucapku tenang, tapi menusuk. Bu Desi tertawa terbahak-bahak. Ganti rugi? Pakai apa? Pakai daun? Dasar anak pungut gak tahu diri. Sadar posisi dong, kamu itu cuma sampah. Dia maju hendak menampar pipiku. Tangannya sudah melayang di udara, siap mendaratkan rasa sakit fisik untuk melengkapi sakit hatiku. Tapi sebelum tangan itu menyentuh wajahku, sebuah tangan kekar menahannya dengan kuat di udara. Bu Desi menoleh kaget dan wajahnya langsung pucat pasi seperti mayat saat melihat siapa yang berdiri di belakangku. Berani kamu sentuh putri saya seujung kuku saja, saya pastikan besok pagi kamu dan seluruh keluargamu tidur di kolong jembatan. Suara bariton Pak Handoko menggelegar memenuhi ruangan butik yang sempit itu. Mata Bu Desi melotot nyaris keluar, mulutnya menganga tak percaya. Pak Handoko, Bapak ngomong apa? Putri? Siapa yang putri Bapak? Tanyanya terbata-bata. Kakinya gemetar hebat melihat donatur utama yayasannya berdiri membelaku dengan tatapan membunuh. Ruangan butik yang tadinya riuh oleh suara bentakan Bu Desi mendadak senyap. Hanya terdengar suara napasnya yang memburu karena panik. Pak Handoko tidak memberi ampun. Dengan suara dingin, dia langsung menelpon sekretarisnya tepat di depan muka Bu Desi. Tarik semua saham dan dana hibah dari perusahaan keluarga Desi sekarang juga. Blokir akses mereka ke semua tender proyek Kusuma Group. Kaki Bu Desi langsung lemas. Dia ambruk ke lantai bersimpuh di kaki Papa. Memohon-mohon persis seperti pengemis yang dulu dia hina. Pak, tolong Pak, jangan lakukan ini. Ini salah paham saja. Saya nggak tahu kalau Nina putri Bapak. Tolong kasihani kami. Rengeknya histeris. Air mata buayanya tumpah ruah. Tapi Papa menepis tangannya dengan jijik tanpa menoleh sedikit pun. Pemandangan itu sungguh ironis. Wanita yang selama ini mendongak sombong menatap langit, sekarang tersungkur mencium debu lantai butikku yang dia sebut kotor. Mas Raka hanya bisa terpaku melihat kehancuran keluarganya di depan mata. Dia menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. Mulutnya bergerak ingin mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Aku hanya menatap mereka datar. Rasa cinta dan hormat yang dulu ada sudah menguap tanpa sisa. Digantikan oleh rasa kasihan melihat betapa menyedihkannya orang yang gila hormat saat topengnya ditarik paksa. Bawalah harga diri ibu yang tersisa keluar dari sini. Sebelum security yang menyeret ibu. Ucapku pelan tapi tegas. Menutup lembaran kelam masa laluku dengan mereka untuk selamanya. 6 bulan berlalu sejak kejadian itu. Hidupku berubah 180 derajat bak kisah dongeng. Tapi aku tetaplah Nina yang dulu. Hanya saja sekarang namaku bertambah menjadi Kirana Kusuma. Papa menepati janjinya untuk tidak memisahkan aku dari bapak dan ibu. Malah sekarang mereka jadi sahabat karib yang sering memancing ikan bareng di villa pribadi Papa. Rasanya hangat sekali melihat 3 orang tua itu tertawa bersama. Tidak ada sekat status sosial, hanya ada rasa syukur karena putri mereka kembali utuh. Butikku sekarang berkembang pesat, bukan karena nama besar Papa, tapi karena karyaku mulai diakui secara profesional tanpa gangguan fitnah murahan lagi. Sementara itu, kabar tentang kehancuran Bu Desi menyebar lebih cepat dari virus di grup arisan sosialita.
menjadi buah bibir paling panas di kota ini. Perusahaan keluarga mereka gulung tikar dalam hitungan minggu, karena investor lain ikut kabur, takut berurusan dengan Pak Handoko. Utang menumpuk di mana-mana, sampai rumah mewah tempat aku diusir dulu, kini disita bank. Aku dengar Bu Desi sekarang jualan catering kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Ditinggalkan oleh teman-teman sosialitanya yang dulu memujanya setinggi langit. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang elegan. Mengambil paksa apa yang paling dia banggakan, harta dan kehormatan. Menyisakan rasa malu yang harus dia tanggung seumur hidup. Suatu sore saat aku keluar dari kantor papa, aku melihat sosok laki-laki kurus dengan pakaian lusuh berdiri di dekat gerbang. Itu Mas Raka. Wajahnya yang dulu glowing perawatan, kini kusam dan tirus. Dia mencoba mendekatiku dengan mata berkaca-kaca, membawa sebuket bunga layu yang mungkin dibelinya di pinggir jalan. "Nin, Kirana, tolong maafin aku. Aku nyesel banget. Aku masih cinta sama kamu. Ibuku sakit-sakitan sekarang. Tolong bantu kami." Rintihnya memelas. Aku menghela napas panjang, menatap lelaki yang dulu hampir jadi suamiku itu tanpa rasa benci, tapi juga tanpa rasa cinta sedikit pun. "Mas, pintu masa lalu sudah tertutup rapat. Bunga itu bawa pulang saja buat ibumu. Dia lebih butuh perhatian daripada aku." Jawabku tenang sambil masuk ke dalam mobil, meninggalkan dia yang termangu sendirian di trotoar. Aku tidak merasa dendam, tapi aku juga bukan malaikat yang harus menolong orang yang pernah berusaha menghancurkan hidupku dan orang tuaku. Biarlah ini jadi pelajaran mahal buat Mas Raka, bahwa laki-laki sejati itu harusnya punya prinsip untuk membela kebenaran, bukan berlindung di ketiak ibunya yang salah. Mobilku melaju membelah jalanan ibu kota, meninggalkan bayangan masa lalu yang makin mengecil di kaca spion. Malamnya, kami makan malam bersama di rumah sederhana bapak dan ibu yang sudah direnovasi jadi lebih nyaman, merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Papa duduk di ujung meja melahap sambal terasi buatan ibu dengan lahap, tertawa lepas melupakan beban bisnis raksasanya sejenak. Aku memandang wajah-wajah bahagia ini dengan hati penuh syukur, menyadari kalau definisi bibit bebet bobot yang sesungguhnya bukan soal darah biru atau kekayaan, tapi soal kasih sayang dan ketulusan hati. Bu Desi mungkin benar kalau aku anak pungut, tapi dia salah besar karena meremehkan kekuatan doa orang tua yang tulus membesarkan anak pungut itu. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kita harus dijatuhkan dulu sedalam-dalamnya, supaya bisa melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Gelar anak pungut yang dulu jadi hinaan paling menyakitkan, kini justru jadi lencana kebanggaanku. Bukti bahwa cinta tidak butuh ikatan darah untuk menjadi nyata. Buat kalian yang mungkin sedang diremehkan atau dihina karena asal-usul, jangan pernah berkecil hati, apalagi dendam. Fokus saja memperbaiki diri dan bahagiakan orang tua. Biarkan tangan Tuhan yang mengatur skenario pembalasan terbaik. Karena karma tidak pernah salah alamat dan tidak pernah telat datang.